hari ini. Berpindah tempat. Dan ini merupakan Persib Bandung asuhan pelatih Romy Darwis. Ya, kita lihat Rendra, Cecep Supriyatna dipercaya sebagai starter dan di depan posisi Abanda Herman yang kali ini absen karena akumulasi kartu kuning diganti oleh Wildansa berduet dengan Maman Abdurrahman. Nyaris di lini tengah dan depan adalah menerapkan pemain inti yang tampil cukup baik ketika mengalahkan tim Mitra Kukar di kandang sendiri. Hanya mungkin minus Muhammad Ilham yang kali ini perannya digantikan oleh Budiawan, pemain muda yang memiliki posisi yang sama yang biasa menyusur di sisi kanan serangan dari Persib Bandung. Ya, kita akan juga melihat bagaimana Deltras FC Sidoarjo asuhan pelatih Blitz Tarigan. Ya, dan tidak berbeda jauh dengan Deltras FC Sidoarjo yang kali ini nampaknya kembali lagi mempercayakan kepada para pemain senior. Ada Budi Sudarsono yang dipercaya sebagai striker tunggal di depan, ditopang oleh pergerakan Kisil Gandrumini, Lansen Kone, dan M. Pahrudin yang sangat ditunggu tentunya. Wasit Nova Iksan dan Iladia. Kick off babak pertama. Kali ini boleh dikuasai oleh Cecep Supriyatna. Haryono menghadapi mantan timnya yang membesarkan namanya. Zulkifli Syukur duel kali ini dengan Beni Wahyudi. Tapi kita juga akan melihat akankah memang Beni Wahyudi bermain di sektor sebelah kiri atau malah posisi kiri diisi oleh Waluyo yang juga pernah membela Persib Bandung tapi mengalami masa-masa yang sulit ketika membela Persib Bandung, jarang tampil sebagai pemain utama. ya memang menarik, kita tunggu apakah terjadi duel-duel sengit di sisi lapangan antara Zulkifli Syukur menghadapi Beni Wahyudi, dua pemain yang senior dan junior, begitu juga di tim nasional. Kita lihat dan kali ini masih kita menunggu apakah Blitz Tarigan menempatkan Beni Wahyudi di posisi ideal sebagai seorang bek kiri. Dan nampaknya Beni dipasang sebagai bek kanan kali ini dengan menempatkan Dodok Anang ataupun Waluyo sebagai pemain yang beroperasi di daerah kiri. Peluang kali ini adalah Miljan Radovic. Ya, sebuah peluang pertama dimiliki oleh Persib di awal babak pertama tadi. Sayang sekali tendangan dari Miljan Radovic masih dapat dimentahkan oleh pemain bertahan dari Sidoarjo. Sebuah gambaran di awal kita lihat Persib akan mencoba menerapkan permainan ofensif untuk menebus kegagalannya di dua partai tandang sebelumnya di Sumatera. Lawan ke dalam kali ini, Atep masih memimpin daftar voting pemain untuk Perang Bintang. Di mana posisi Atep saat ini memang masih berada di peringkat 2 bersama Bambang Pamungkas memimpin daftar pemain yang mendapatkan polling SMS paling banyak yang akan tampil di Perang Bintang 2012. Ya, dan Atep memang tampil cukup baik di sepanjang musim ini, terutama ketika Persib mengalami masa-masa kebangkitan di awal putaran kedua, meskipun akhirnya memang dalam beberapa laga terakhir kontribusi dari Atep agak sedikit menurun. Dan dalam beberapa kali pagelaran Perang Bintang dalam 2 atau 3 musim terakhir, memang nama Atep selalu menjadi salah satu tim atau pemain favorit. Bahkan mampu mengalahkan Eka Ramdhani ketika masih memperkuat Persib Bandung musim lalu. Dan nampaknya kali ini pilihan kepada Atep sebagai salah satu pemain favorit yang layak untuk tampil di dalam laga Perang Bintang masih diteruskan oleh para bobotoh yang memvote pemain asal Cianjur ini.
mengambil inisiatif permainan para pemain Persib Bandung. Kita lihat Budiawan kali ini menyisir sebelah kiri pertahanan dari Deltras FC Sidoarjo. Bola dikuasai oleh Noah Alamsyah. Kembali Milian Radovic. Ya, terlihat jelas Persib ingin coba mengontrol pertandingan dengan memainkan passing game yang cukup baik. Mereka menguasai ataupun mengambil inisiatif serangan dengan menerapkan permainan ball possession dan memanfaatkan peran dari Haryono maupun Milan Radovic sebagai penguasa di lini tengah dalam mengalirkan bola-bola ke depan ataupun ke sisi sayap. Bermain dengan tempo yang tidak terlalu cepat. Kedua tim di awal-awal babak pertama. Tony Sucipto kali ini bermain dengan Atep. Kembali Tony Sucipto melakukan overlapping. Masih Tony Sucipto. Berikan bola kali ini kepada Haryono. Masih Haryono. Umpan yang sangat baik kepada Noah Alamsyah. Masih Noah Alamsyah. Datang kali ini bantuan, masih Tony Sucipto. Pertahanan yang cukup ketat diperagakan oleh para pemain dari Deltras FC Sidoarjo. Ya, dan kita melihat sebuah inisiatif serangan yang sangat baik dari Tony Sucipto dari sektor kiri sebagai fullback kiri, dan dia memiliki inisiatif untuk membantu penyerangan setelah melakukan umpan 1-2 dengan Atep. Sebuah pergerakan yang cukup baik dalam membuka ruang dan membongkar pertahanan Deltras Sidoarjo yang di awal pertandingan ini bermain cukup disiplin. Herman Batak sudah menjadi penyokong utama di kubu Deltras FC Sidoarjo, menggeser Wahyudi. Ya, dan faktor kiper memang menjadi sebuah masalah tersendiri bagi Deltras Sidoarjo setelah kiper utama itu Wawan Hendrawan mengalami cedera parah ketika bermain menghadapi Persisam Samarinda. Sehingga dua kiper yang ada yang memiliki pengalaman antara Herman Batak dan Wahyudi. Ketika pertama kali Wawan absen, nama Wahyudi sebagai kiper yang berpengalaman dipilih terlebih dahulu, namun ketika Wahyudi tak bisa tampil karena akumulasi kartu, Herman Batak justru menunjukkan penampilan yang lebih baik dan beberapa kali melakukan aksi-aksi penyelamatan gemilang bagi Deltras Sidoarjo. Liga Gelapa permainan. Fahrudin. Ya, Budi Sudarsono baru mencetak 1 gol untuk Deltras FC Sidoarjo. Diharapkan tentunya mampu memberikan jumlah gol berikutnya. Pemain yang absen cukup lama di Indonesia Super League musim ini. Sundulan coba dilakukan tadi oleh Mio Dadic. Budi Sudarsono memberikan bola atau juga menyumbangkan golnya ketika Deltras FC menyerah 1-3 dari Arema Indonesia. Cecep Supriyatna kembali mendapatkan tempat untuk menjadi penjaga utama Persib Bandung di laga sore hari ini. Tony Sucipto bermain di sektor bek kiri. Beni Wahyudi duel tadi dengan Atep. Tinggalkan lapangan permainan. Ya, dan Tony Sucipto memang musim ini harus menerima kenyataan berkali-kali dipindahkan posisinya setelah dia cukup baik sebetulnya sebagai seorang gelandang bertahan, namun pada laga terakhir kita lihat dia tampil sebagai seorang bek kanan dan kali ini kembali lagi ke posisi bek kiri. Posisi yang juga sempat ditempatinya ketika memperkuat timnas U23 di SEA Games 2005 saat era Peter Witt melatih timnas Indonesia. Lansen Koni. Beni Wahyudi kali ini. Fahrudin gagal tadi melewati Tony Sucipto. Milian Radovic top skor sementara bagi tim Persib Bandung. Zulkifli Syukur. Langsung berikan bola. Kerjasama yang sangat baik dan kita lihat tipis berada di samping kanan gawang dari Herman Batak, dan apabila itu menjadi sebuah gol akan menjadi gol yang sangat indah di sore hari ini dari Milian Radovic. Ya, sebuah skema serangan yang sangat baik kita lihat di awal dari Haryono, dan di sini kita lihat peran
dari Atep memberikan umpan yang baik sekali kepada Milan Radovic, cukup bebas. Namun kali ini Said tendangannya masih melebar sisi kanan gawang Herman Batak. Sebuah tekanan, sebuah warning bagi lini pertahanan Delta Sidoarjo di awal babak pertama ini. Bagaimana Persib mampu memperlihatkan skema serangan yang cukup rapi meskipun akhirnya Milan Radovic gagal memanfaatkan dengan sempurna. Ya, permainan seperti ini tidak terlihat ketika Persib menjalani laga tur ke Sumatera, bahkan ketika menjamu Persisam Samarinda sebelum mereka menjalani tur ke Sumatera. Dan kali ini dengan formasi ketika menerapkan duet Marcio Sosa dan Noah Alamsa, para pemain Persib cukup baik memainkan bola-bola dari kaki ke kaki. Budi Sudarsono. Bukan sebuah pelanggaran. Ya. Dan kita lihat semua blunder dilakukan oleh Wildansa di awal babak pertama ini. Dan kali ulang kita lihat ketika Budi Sudarsono dalam posisi yang tidak bereksekusi. Ya, ada sedikit tarikan sebetulnya. Ada sedikit hadangan dari Wildansa. Ya, ini bisa didebatkan sebenarnya karena memang Wildansa tidak mengenai bola sama sekali. Ya, betul sekali. Dan dalam posisi sepenuhnya Budi Sudarsono memiliki peluang untuk melakukan eksekusi tendangan. Sebuah keputusan yang bisa diperdebatkan. Mungkin sebuah tendangan penalti yang harus diberikan kepada Delta Sidoarjo. Ya, harus lebih waspada kita Wildansa sebagai pemain yang kali ini dipercaya sebagai duet dengan Maman Abdurrahman di sektor pertahanan. Pemain yang musim lalu cukup banyak mendapatkan kesempatan, namun kali ini dalam skema permainan Drago Mamik maupun Robi Darwis nampaknya Wildansa masih kalah bersaing dengan beberapa pemain lain. Di kubu Persib kita masih melihat nama Agung Pribadi sebagai seorang center back yang juga bisa dimainkan sebagai seorang gelandang bertahan. Adakah sentuhan yang terasa berbeda di kubu Persib Bandung semenjak Indra Thohir turun gunung menjadi penasihat teknis? Ya, jelas sekali ketika Indra Thohir dipercaya ataupun diminta turun gunung lagi untuk membesut tim Maung Bandung. Dari yang pertama adalah memang bagaimana para pemain kali ini bermain lebih kompak untuk memainkan permainan sepak bola dari kaki ke kaki yang selama ini menjadi trademark Persib Bandung. Dan untuk menciptakan itu memang dibutuhkan fisik yang kuat, dan inilah yang menjadi faktor yang dikatakan oleh Indra Thohir sebagai kekurangan Persib di putaran pertama. Bagaimana dalam menghadapi atau melakoni kompetisi yang begitu ketat, para pemain ataupun fisik pemain Persib tidak begitu kuat dan tidak cukup untuk memainkan sepak bola menyerang dalam tempo 90 menit. Inilah yang pertama kali dibenahi oleh Indra Thohir, dan kita lihat memudahkan bagi Robi Darwis dalam mengatur ataupun menyiapkan skema permainan bagi Persib Bandung. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Ahmad Maulana. Sementara ini kita lihat bagaimana para pemain Persib Bandung sudah menguasai jalannya pertandingan, tapi memang dibutuhkan kesabaran untuk bisa menembus pertahanan. Dan Budi Sudarsono kali melakukan solorannya, masih Budi Sudarsono. Tendangannya masih melebar dari gawang Cecep Supriyatna. 2 kali sudah ada turnover dari Deltras FC. Ya, dan cukup mengherankan kita lihat Budi Sudarsono agak terlalu lama dia mengambil keputusan apakah terus menggiring bola atau melepas tendangan. Sedikit lambat memang dalam 2 kali kesempatan yang ia miliki. Nampaknya memang faktor usia ataupun faktor cedera panjang membuat si Piton kehilangan sentuhan tajamnya yang biasanya tampilkan dalam 4 atau 5 tahun ke belakang. Bagaimana dia mampu menjadi seorang striker yang menakutkan di lini depan. Ya, sebuah pelanggaran terhadap Budiawan, pemain yang melejit musim ini. Dipercaya beberapa kali oleh Drago Mamik maupun Robi Darwis sebagai seorang starter di posisi gelandang kanan, yang membuat Muhammad Ilham harus merasakan posisi di bangku cadangan. Budiawan Waluyo. Ya, mantan pemain Persib Bandung yang juga tampil cukup baik ketika membela Arema Indonesia.
bersama rekannya Purwakayudi yang kali ini dimainkan sebagai pemain cadangan oleh pelatih Blitz Tarigan. Banyak memang pemain dari kedua tim yang sebenarnya adalah bekas pemain Arema Indonesia. Kita sebutkan tentunya ada Zulkifli Syukur, lalu juga ada Noh Alamsyah dan Marcio Sosa, dan di kubu Deltras FC lebih banyak lagi. Ya, terutama di sektor pertahanan Deltras FC kita melihat ada nama Purwakayudi, ada nama Beni Wahyudi, ada Waluyo. Bahkan duet Waluyo dan Purwakayudi tampil begitu gemilang ketika di Liga Champions musim lalu ketika menghadapi Cerezo Osaka di Jepang. Duet ini mampu mengunci pergerakan para pemain klub asal Jepang tersebut yang membuat pertandingan berakhir imbang. Namun nampaknya hal yang berbeda terjadi ketika mereka memperkuat Deltras FC. Nampaknya pelatih sebelumnya maupun saat ini ketika dilatih oleh Blitz Tarigan masih belum mampu menciptakan harmonisasi terhadap duet ini. Bahkan dalam beberapa pertandingan Purwakayudi lebih banyak berperan sebagai pemain cadangan. Ada sedikit penurunan penampilan dari kedua pemain yang cukup potensial sebetulnya. M. Farhudin kali ini berikan kepada Mio Dadic. Kembali kepada M. Farhudin. Ahmad Maulana. Beni Wahyudi. Beni Wahyudi mencoba memasuki lapangan tengah dari Deltras FC Sidoarjo. Waluyo. Khairul Mashuda. Kali ini kembali Beni Wahyudi. Budi Sudarsono. Dodok Anang. Langsung memberikan bola ke depan kepada Lansen Kono. Ya, Lansen Kono memang memberikan warna baru bagi permainan Deltras FC Sidoarjo di putaran kedua. Walaupun sebenarnya agak sedikit telat untuk memberikan permainan untuk Deltras FC yang memang di putaran pertama sedikit bermasalah. Ya, dan memang di awal-awal dia memperkuat Deltras Sidoarjo. Lansen Kone lebih banyak berperan sebagai gelandang sentral yang berdiri sejajar dengan Stratko Mitrovic karena Deltras memiliki penyerang atau gelandang serang yang cukup baik, James Kokolomel. Dan dalam 5 ataupun 3 pertandingan terakhir, Lansen Kone justru lebih baik dalam memainkan perannya sebagai seorang penggedor ataupun gelandang serang bagi Deltras Sidoarjo. Dan kali ini kita lihat dan kita menunggu servis yang diberikan oleh Lansen Kone terhadap Budi Sudarsono. Peluang didapatkan dan kita lihat masih ada pengamanan bola dari Zulkifli Syukur. Scrimmage dalam kotak penalti Persib Bandung. Ya, apa yang terjadi kita lihat di lini pertahanan Persib Bandung lagi-lagi nampaknya koordinasi dan komunikasi yang selama ini menjadi masalah yang dikeluhkan oleh Roby Darwis masih terjadi. Nyaris saja kita lihat 2 kali dalam keadaan sangat membahayakan gawang Cecep Supriyatna. Ya, Mio Dadic sundulan pertama 2 kali. Yang pertama tadi digagalkan oleh Tony Sucipto dan yang kedua M. Farhudin digagalkan oleh Zulkifli Syukur. Ya, dan nampaknya memang bola belum melewati garis. Kedua pemain masih berada di tepat di atas garis gawang Cecep Supriyatna. Ya, memang belum melewati garis. Ya, jelas sekali. Masih bisa diamankan oleh Zulkifli Syukur. Meskipun kita lihat gerakan tangan dari Budi Sudarsono mengharapkan itu adalah gol. Ya, bahkan ekspresi dari pelatih Blitz Tarigan. Namun jelas sekali memang bola masih belum melewati garis gawang. Ya, dan harapan besar ditaruhkan terhadap Maman Abdurrahman karena dalam latihan pertama kali sejak Persib melakukan laga tandang ke Sumatera menghadapi Sigli dan PSMS Medan, sektor komunikasi dan koordinasi di lini pertahanan menjadi masalah yang dikatakan Roby Darwis harus diperbaiki karena beberapa kali gol yang bersarang ke gawang Persib akibat tidak adanya covering dari para pemain maupun pengertian antar pemain belakang dalam menjaga lawan. Ya, cukup licin dengan pergerakan dari Budiawan, beberapa kali memang harus dihentikan dengan sebuah tackling keras. Kali ini dilakukan oleh Dodok Anang. Budiawan melesat di musim ini sebagai salah seorang pemain muda yang mendapatkan tempat di skuad utama Persib Bandung yang sebenarnya diisi oleh pemain-pemain bintang. Bersama dengan M. Agung Pribadi, namanya melesat memang musim ini setelah sebelumnya ada beberapa nama yang sempat melesat seperti Munadi dan juga Jajang Sukmara serta adalah Wildansyah yang juga kembali tampil sebagai pemain utama. Peluang didapatkan. Kembali masih ada pengamanan dilakukan oleh Beni Wahyudi. Ini dia Wildansyah
cukup lama berada di bangku cadangan. Ya, betul sekali, cukup menarik kita lihat bagaimana Wildansa yang sering sekali mendapatkan kesempatan pada musim lalu meskipun dalam posisi yang tidak pasti saat dimainkan sebagai center back maupun seorang back sayap, namun kali ini saat Aban Daherman absen barulah Wildansa mendapat kesempatan dari Robby Darwis. Milian Radovic. Peluang didapatkan. Marcio Sosa. Tendangan keras dari Atep masih mengenai Dodok Anang. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Deltras FC Sidoarjo. Tampak kita lihat Kisil Mini Gandrum. Ya, nampak terlalu lama dan terlalu individualis kita lihat Kisil Mini Gandrum dalam upayanya melakukan serangan balik sehingga membuat para pemain Persib sudah mampu memasang barikade di pertahanan dalam posisi tadi setelah melakukan counter attack. Ya, Indonesia Super League memang selalu melahirkan bintang-bintang baru. Dan kali ini adalah Kisil Mini Gandrum. Kalau di kubu dari Persib Bandung ada bintang baru seperti Budiawan, Jajang Sukmana, M. Agung Pribadi. Kalau di Deltras FC Sidoarjo saya harus mengatakan dua nama. Yaitu pertama adalah Kisil Mini Gandrum, yang kedua adalah M. Yusuf yang masih berada di bangku cadangan. Ya, memang inilah sebuah hasil dari kompetisi yang cukup ketat antara tim-tim di Indonesia Super League bagaimana dan juga keberanian dari para pelatih dalam memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Bagaimana musim ini kita melihat nama-nama seperti di kedua klub ini kita yang seperti disebut oleh Bung Rera tadi, bahkan di klub lain kita ada mendengar ada nama Rudi Setiawan ataupun beberapa pemain lain yang begitu melesat dan menjanjikan sebuah prestasi di masa depan sepak bola Indonesia. Tinggal membutuhkan jam terbang yang lebih banyak lagi dalam kompetisi yang ketat untuk meningkatkan kemampuan para pemain. Atep. Ya, dan dalam posisi Atep yang masih memiliki usia yang cukup panjang dalam menjalani karir profesional sebagai seorang pemain sayap, dan kali ini Persib memiliki Budiawan di sektor kanan sebetulnya menjanjikan sebuah masa depan yang baik bagi Persib Bandung. Sudah mencetak 5 gol Atep sejauh ini bagi Persib Bandung. Masih membutuhkan 2 gol lagi untuk memenuhi ambisinya mencetak 7 gol musim ini sesuai dengan nomor punggung yang dimiliki oleh Atep. Budi Sudarsono berada di depan sendirian. Tercatat 2 pemain mengawalnya kali ini. Masih ada Zulkifli Syukur, Tony Sucipto. Berhasil kembali dikuasai oleh para pemain Deltras FC Sidoarjo, Lansen Koni. Kembali masih ada Zulkifli Syukur, Budiawan. Masih Budiawan yang menguasai bola. Berusaha untuk mendrive masuk ke dalam kotak penalti. Berusaha bermain 1-2 tadi dengan Milian Radovic. Terbaca Milian Radovic kali ini berikan kepada Marcio Sosa. Sebuah peluang emas lagi-lagi didapatkan oleh Persib Bandung, dan Herman Batak masih menunjukkan kelasnya menahan tendangan keras dari Marcio Sosa. Ya, betul sekali Bung, sebuah tendangan yang sangat baik dari Marcio Sosa, buah umpan yang sangat terukur dari Milian Radovic, dan kali ini kembali lagi Herman Batak menunjukkan kelasnya dalam mementahkan tendangan dari Marcio Sosa. Sebuah penyelamatan yang gemilang dari Herman Batak, mantan penjaga gawang Persik Kediri ini, dan kali ini kita lihat ternyata kembali lagi penyelamatan kedua dari Herman Batak dalam menangkap tendangan dari Noah Alamsyah. Datang di putaran kedua, Herman Batak langsung memberikan sebuah kepastian di barisan pertahanan bagi kubu. Dan baru kita membicarakan sebuah kepastian. Dan ternyata serangan yang begitu cepat dari Persib Bandung membuat kedudukan 1-0. Jeger Persib Bandung unggul atas tamunya Deltras FC Sidoarjo lewat tendangan melalui umpan menyilang di dalam kotak penalti dari Deltras FC Sidoarjo, dan tampaknya mencetak gol adalah Budiawan, sang rising star. Ya, dan kita harus memberikan apresiasi positif kepada Marcio Sosa yang memberikan umpan yang begitu manis, begitu terukur, dan sebuah finishing yang begitu baik dan begitu tajam dari Budiawan. Kita lihat nalurinya begitu cepat dia mengejar bola sehingga mampu membobol gawang Herman Batak yang sebelumnya melakukan 2 kali penyelamatan. Ya, dan kita dalam tayangan ulang berawal dari umpan Atep, sebuah pergerakan membuka ruang dari Marcio Sosa, memberikan umpan silang, dan tiba-tiba muncul dari belakang Bung Budiawan. Sebuah insi yang sangat tajam dari Budiawan menunjukkan bahwa memang Robby Darwis
layak untuk memberikan kepercayaan kepada pemain muda ini. Ya, bola liar diberikan oleh Marcio Souza, datang dari sudut sempit, dan Budiawan mencetak gol melalui sudut sempit yang boleh dikatakan sangat sulit untuk bisa mencetak gol dari posisi seperti itu. Dan pemain muda bernama Budiawan berhasil mencetak gol, merubah skor menjadi 1-0, dan ini merupakan gol perdana bagi Budiawan dan disambut oleh Benz dari Persib Bandung. Ya, golnya sangat berkelas. Kita lihat dari Budiawan bagaimana kita lihat dia begitu memiliki insting tajam, begitu yakin bola akan ia jangkau, dan dalam posisi yang sangat sempit mampu melepaskan tendangan yang sangat baik dan mengecoh penjaga gawang Herman Batak. Namun di luar itu kita lihat sebuah peran yang baik sekali dari Marcio Souza, striker yang sebetulnya memang beberapa pertandingan sebelumnya cukup kontroversial dalam beberapa kali melakukan gerakan-gerakan ataupun upaya-upaya yang dianggap sedikit provokatif. Namun kali ini memberikan sebuah assist kepada Budiawan, dan sebuah statistik yang menarik pula bahwa meskipun serangan Persib lebih banyak di awal dari sektor sayap karena memiliki para pemain yang cukup baik, namun pemain yang paling banyak melakukan crossing justru adalah Marcio Souza. Sebagai bukti bahwa Marcio Souza memang dibalik sikap ataupun sisi kontroversialnya memiliki kontribusi yang sangat baik bagi permainan Persib, terutama lewat kemampuannya ataupun visinya sangat baik dalam memberikan umpan silang. Miljan Radovic lagi peluang. Apakah ada pelanggaran terlebih dahulu yang terjadi? Ya, dan nyaris saja kita lihat Wildansa pun tayang kalah dengan Budiawan. Namun nampaknya terjadi pelanggaran lebih dulu. Lagi-lagi dari situasi tendangan. Ya, sepak pojok yang sangat baik dari Miljan Radovic. Ya, apakah pelanggaran ini dilakukan oleh Marcio Souza ataupun Wildansa? Ya, tampaknya Marcio yang melakukan pelanggaran ya. Marcio. Sebelum Wildansa menyambut umpan dari Miljan Radovic melalui sepak pojok. Ya, memang satu sisi ini yang menjadi satu sedikit kekurangan Persib dalam membongkar pertahanan lawan. Bagaimana para pemain gelandang sayap mereka memang tidak terlalu sering melakukan umpan crossing, yang sebetulnya dalam beberapa kali laga terakhir bahwa banyak gol Persib tercipta melalui sundulan ataupun bola-bola atas yang menunjukkan bahwa memang ada potensi ataupun ketajaman yang baik sekali dari para penyerang Persib. Namun para gelandang sayap mereka lebih banyak menusuk ataupun melakukan gerakan ke dalam. Dan inilah yang coba dimainkan oleh Marcio Souza maupun Miljan Radovic dalam beberapa kali melakukan umpan-umpan crossing yang cukup membahayakan gawang lawan. Baik yang mengatakan Marcio Souza terlalu habis dikritik dalam tayangan-tayangan Indonesia Super League, tapi saya harus mengatakan bahwa apabila ia mampu merubah temperamennya, merubah sikapnya di lapangan seperti yang ia tunjukkan dalam 27 menit dalam pertandingan di sore hari ini dan memberikan 1 assist, dia adalah pemain yang memiliki kualitas sangat baik. Ya, secara teknis tidak ada diragukan dari Marcio Souza. Kemampuan dia dalam mendribble bola, dalam melakukan tusukan maupun melakukan eksekusi tendangan bebas, dan ditambah dengan visi yang baik, memang sebetulnya Marcio Souza adalah pemain yang memang layak untuk menjadi pemain asing. Meskipun sisi mentalitasnya ataupun sisi lainnya dalam pembawaannya. Ya, pembawaannya inilah yang memang sedikit kekurangan atau nilai minus dari Marcio Souza. Dan sebetulnya memang sebuah peran dari manajemen Persib dalam urusan non teknis yang seharusnya bisa juga menjaga ataupun mengontrol emosi dari Marcio Souza sehingga lebih memberikan kontribusi positif bagi Persib Bandung. Dan dalam 27 menit ini kita lihat sangat kalem sekali penampilan Marcio Souza. Dan ia sangat baik dengan penampilannya seperti ini, sangat baik, sangat efektif. Lagi-lagi kita lihat bagaimana pelanggaran dari Marcio Souza mendorong tampaknya Mio Dadic, membuat gol Wildansyah harus dianulir. Pemain yang juga pernah mendapatkan panggilan tim nasional, Wildansyah, karena menarik perhatian dari Alfred Riedel akibat penampilan yang cukup baik musim lalu, meskipun akhirnya dia harus tersingkir dari persaingan. Namun sebuah prestasi dan pengalaman yang cukup baik bagi Wildansyah. Kembali kita lihat bagaimana permainan Atep. Miljan Radovic kali ini berusaha untuk mendelay permainan. Zulkifli Syukur. Miljan Radovic berikan bola kali ini kepada Maman Abdurrahman. Tony Sucipto. Sedikit kikuk permainan Tony Sucipto di sore hari ini. Noah Alamsyah memberikan umpan panjang kepada Marcio Souza dan berhasil dipotong oleh Herman Batak. Ya, sebuah umpan yang cukup baik sebetulnya dari Noah Alamsyah melihat pergerakan dari Marcio Souza yang kita lihat begitu tenang, begitu kalem penampilan dari Marcio Souza. Dan apabila hal ini bisa dipertahankan,
sebuah hasil ataupun sisi positif bagi Persib Bandung. Terbaca tadi satu permainan 1-2. Masih Marcio Sosa, bukan pelanggaran. Ahmad Maulana. Kembali kali ini tekanan dilakukan. Lensen Koni, bola terlepas. Masih ada Maman Abdurrahman. Serangan coba dibangun. Kisil Mini. Memindahkan bola. Budi Sudarsono yang dituju. Dikontrol dada tadi bola oleh Cecep Supriyatna. Wildansyah. Tony Sucipto. Marcio Sosa. Tony Sucipto, Haryono. Pelan Milian Radovic. Marcio Sosa. Lagi-lagi bola yang membelah pertahanan coba dilakukan oleh para pemain Persib Bandung. Ya, berganti peran nampaknya kali ini. Setelah sebelumnya Noah Alamsa memberikan umpan lambung, umpan panjang. Kali ini giliran Marcio Sosa, namun belum mampu dijangkau oleh Noah Alamsa. Dan kita dalam tayangan ulang. Ya, ini juga bisa didebatkan. Ya, memang sebuah ini bisa didebatkan dari Mijo Dadik mengenai kaki dari Marcio. Kali ini tidak berpura-pura, Bung. Ya, tidak terjatuh tanpa alasan. Memang ada benturan, kita jelas sekali. Dengan gawang saja bagi Daltras FC Sidoarjo. Ya, kita akan lihat. Oh, ternyata adalah sepak pojok. Wasit Novar Iksan menunjuk corner. Ya, namanya keputusan dari hakim garis yang sudah menunjuk. Meskipun bola memang mengenai kepala Zulkifli terakhir kali sebelum meninggalkan lapangan. Sepak pojok kali ini. Sundulan dari Marcio Sosa masih belum menemui sasaran. Haryono berada dalam posisi offside. Noh Alamsyah. Ya, dan Noh Alamsyah ini adalah salah satu pemain yang pernah menantang Roby Darwis. Dalam artian ketika para pemain senior ataupun para pemain pilar cedera, Noh Alamsyah meminta kepada Roby untuk berani memainkan pemain muda. Dan kita lihat dalam tayangan lambat, tipis saja nampaknya. Ya, dan Noh Alamsyah memang mengatakan bahwa dalam klub-klub sebelumnya ketika ia memperkuat Arema maupun saat bermain di Liga Singapura, dalam kondisi memasuki akhir-akhir ini memang beberapa akhir musim kompetisi, seorang pelatih memang harusnya memberikan kesempatan kepada para pemain muda yang potensial untuk memiliki jam terbang. Meskipun sudah dijawab oleh manajer umum Muhtar sebelum pertandingan tadi yang mengatakan bahwa tetap dalam kompetisi memang entah pemain muda ataupun pemain senior harus yang terbaik yang ditampilkan oleh pelatih Roby Darwis. Kembali kita lihat bagaimana kali ini para pemain Persib Bandung. Atep, Miodadic bekerja cukup keras. Miodadic menahan gemburan-gemburan agresivitas para pemain Persib Bandung sore hari ini. Tony Sucipto sudah bermain setengah lapangan. Haryono memberikan bola kepada Zulkifli Syukur. Langsung kembali Zulkifli Syukur. Masih berhasil dikuasai oleh Budiawan. Serangan oleh Persib Bandung. Budiawan menuju tiang jauh. Terlalu deras umpan dari Budiawan. Dikuasai oleh M. Fahrudin. Lensen Koni. Peluang didapatkan, tendangan keras masih berhasil diamankan oleh Cecep Supriyatna. Tampaknya dilepaskan oleh Kisil Mini Gandrum. Ya, sebuah pergerakan sangat baik dan gagal dihalang oleh Zulkifli Syukur. Namun kali ini Cecep Supriyatna dengan pengalamannya mampu membaca arah bola dan berada di posisi yang pas untuk menangkap bola tendangan dari Kisil Mini Gandrum. Ini adalah sebuah spesialisasi dari Kisil Mini. Menyisir sebelah kiri, lalu melakukan sebuah drive dengan
pergerakan menuju daerah kotak penalti dan tendangan keras yang memang sudah dilakukan beberapa kali dan mampu memberikan gol demi golnya untuk Deltras FC Sidoarjo. Sampai sejauh ini ia menjadi top skor dengan 6 golnya. Sebuah gol yang memang sangat baik untuk seorang anak muda yang juga masih minim jam terbang di Indonesia Super League. Budiawan kita lihat sudah berada posisi offside. Marcio Sosa. Ya, dan kali ini memang jelas offside. Sedikit saja. Ya, tipis memang. Karena memang Benny Wahyudi sebenarnya berdiri masih sejajar dengan Marcio Sosa. Memang menarik kita melihat reaksi dari Marcio Sosa yang kali ini lebih tenang. Meskipun tetap gatal untuk coba berdiskusi ataupun mempertanyakan keputusan dari wasit. Atep sudah berada posisi offside kembali. AW2 telah mengangkat bendera untuk Atep. Ini merupakan pangeran masa depan bagi Persib Bandung. Ya, kali ini Atep sudah berada satu langkah di belakang Waluyo. Ya, dan memang offside. Dan namun kita juga harus melihat bagaimana Marcio Sosa begitu efektif perannya dalam melihat pergerakan rekannya di sisi yang jauh, merupakan bola menyilang. Menitkan peluitnya wasit Nova Riksan. Haryono, Milian Radovic. Sangat berbeda memang penampilan Persib Bandung dengan hadirnya Haryono atau tanpa hadirnya Haryono. Di sore hari ini Milian Radovic lebih mudah kerjanya karena memang ditopang oleh gelandang pengangkut air yang mobile seperti Haryono. Ya, sebuah tipikal yang sangat baik sebagai seorang gelandang pengangkut air yang diperankan dengan baik oleh Haryono. Bagaimana ketika bertahan dia cukup agresif dalam menutup pergerakan lawan. Bahkan ketika melakukan serangan bola dari lini pertahanan, selalu Haryono aktif meminta bola untuk coba mengalihkan kepada para pemain lain. Dan inilah memang yang membedakan antara hadirnya Haryono maupun tidak adanya Haryono. Membuat alur bola berjalan lebih baik, lebih mengalir antar lini. Umpan-umpan panjang kembali. Hampir saja blunder dilakukan tadi oleh Herman Batak. Ya, memang sisi lain dari Herman Batak yang dikatakan oleh manajer Delta Sidoarjo sebagai kiper yang super pede. Namun dalam beberapa kesempatan harus berhati-hati ketika terlalu percaya diri. Bahkan hal-hal yang elementer seperti itu bisa saja membahayakan gawangnya sendiri. Atep kembali kepada Milian Radovic. Direbut oleh Lensen Koning. Lemparan ke dalam kali ini untuk Deltras FC Sidoarjo. Ya, dengan tekanan-tekanan yang bertubi-tubi dilakukan oleh Persib Bandung, kita belum melihat pergerakan Benny Wahyudi dalam membantu serangan. Untuk Persib Bandung, ya, dan beberapa kali kita lihat dengan adanya Atep di posisi gelandang sayap kiri maupun Budiawan karena membuat dua bek sayap yang dimiliki oleh Delta Sidoarjo yang biasanya sering aktif membantu serangan, kali ini harus lebih banyak berjaga di posisinya. Karena kita lihat dalam beberapa kali aksi dari Tony Sucipto bermain cukup positif, selalu melihat ke depan untuk membantu serangan. Budiawan duel berhasil dimenangkan kali ini adalah Noah Alamsyah. Masih ada Mio Dadic mengamankan daerahnya dari serbuan para pemain Persib Bandung. Marcio Sosa, lagi-lagi tendangan keras Marcio Sosa dimentahkan oleh Herman Batak. M. Fahrudin. Tony Sucipto. Sangat baik perpindahan bola yang diperagakan oleh para pemain Persib Bandung. Marcio Sosa lagi-lagi memberikan bola. Kali ini sudah terbaca oleh Deltras FC Sidoarjo dan membuat Atep berada posisi offside.
Jaga gawang Herman Batak dalam mementahkan tendangan dari Marcio Sosa. Milan Radovic. Terlalu tajam untuk No Alamsyah. Ini dia Milan Radovic yang sukses mengeksekusi 7 penalti bagi Persib Bandung musim ini. Ahmad Maulana. M. Fahrudin. Khairul Mashuda kepada Beni Wahyudi. Kisil Mini yang dituju. Beni Wahyudi. Masih ada pengamanan dilakukan tadi oleh Maman Abdurrahman. Pemain yang memulai karir profesionalnya bermain untuk Persija Jatim. Sepak pojok untuk Deltras FC Sidoarjo dilakukan oleh Beni Wahyudi. Dilakukan Beni Wahyudi. Sundulan masih belum membahayakan gawang Cecep Supriyatna dari Mio Dadic. Ya, memanfaatkan tinggi badan yang di atas rata-rata, Mio Dadic selalu unggul dalam bola-bola atas. Namun memang belum membahayakan gawang. Peluang emas bagi Persib Bandung melalui Atep. Ya, dalam posisi sudah cukup kosong, tapi sliding tackle yang dilakukan oleh Mio Dadic menggagalkan Atep untuk mencetak gol di sore hari ini. Waluyo sedikit tertekan dengan Budiawan sehingga tidak bisa melewati garis tengah sepanjang 43 menit pertandingan sore hari ini. Ya, dan memang tidak boleh melepaskan sedetik pun pergerakan dari Budiawan yang cukup berbahaya di sektor kanan. Bahkan sebuah gol sudah dipersembahkan. Dan nampaknya Waluyo tak ingin mengulangi bagaimana ia harus terlepas pengawalan Budiawan dari Waluyo. Kita punya kembali Nova Riksan sudah berada dalam posisi offside. Ya, dan berulang-ulang kita lihat pergerakan No Alamsyah memang harus terperangkap offside. Lima berbanding 1 offside yang terjadi untuk kedua tim di babak pertama. Anggaran. Lihat bagaimana aksi dari Ahmad Maulana juga mencetak gol gawang Persiba Balikpapan dalam pertandingan Deltras FC menghadapi Persiba Balikpapan. Ya, dan memang konsistensi menjadi sebuah masalah tersendiri bagi Deltras Sidoarjo ketika mereka mampu mengalahkan Persiba Balikpapan. Dianggap sebagai sebuah kebangkitan, namun ketika kembali lagi menjalani laga kandang berikutnya mereka harus bermain imbang dengan Gresik United yang juga dalam posisi terjerembab di zona degradasi. Masih ada 4 pertandingan ini termasuk menghadapi Persib bagi Delta Sidoarjo untuk bisa mengamankan posisinya di Indonesia Super League musim ini. Tendangan keras berada di atas mistar dari Mio Dadic.
pemain yang besar bersama Persiba Balikpapan. Kali ini membela Direktorat Sidoarjo namun harus menghadapi kenyataan timnya dalam kondisi yang cukup membahayakan. Terancam untuk bermain di kasta kedua divisi utama Liga Indonesia. Meninggalkan lapangan permainan. Menit terakhir waktu normal, Persib Bandung unggul 1-0 atas Deltras FC Sidoarjo. Lanjutan Indonesia Super League dari Stadion Siliwangi Bandung. Mana gol tadi dicetak oleh Budiawan melalui umpan Marcio Souza. 1 menit tambahan waktu. Herman Batak kali ini berhasil diamankan tadi oleh Zulkifli Syukur. Ahmad Maulana berikan bola kali ini kepada M. Fahrudin, kepada Lensen Koni. Langsung memindahkan bola, pergerakan di sektor sebelah kiri. Kisil Mini Gandrum. Masih Kisil Mini Gandrum memberikan bola ke tiang jauh, dapur. Peluang didapatkan oleh M. Fahrudin. Ya, jelas sebuah peluang emas dimiliki oleh M. Fahrudin di akhir babak pertama ini. Sayang sekali sebuah sundulannya tipis sekali berada di kiri gawang Cecep Supriyatna. Sebuah skema yang sangat baik tadi diawali dengan pergerakan Kisil Mini Gandrum di posisi sayap kiri. Tanpa pengawalan kita lihat M. Fahrudin nyaris saja sebuah kesalahan dilakukan oleh Tony Sucipto meskipun mampu, ataupun bola sundulan dari M. Fahrudin masih mengenai punggung dari Tony Sucipto. Nyaris kecolongan di akhir-akhir babak pertama ini. Ya, dan paling lambat kita lihat sundulan dari M. Fahrudin. Ya, tampaknya memang mengenai tangan dari Maman Abdul Rahman dan itu adalah tangan aktif. Ya, memang sudah 2 kali keputusan yang bisa diperdebatkan dan kali ini memang sebetulnya jelas sekali memang bola menyentuh tangan dari Tony Sucipto. Babak pertama telah usai, 1-0 Persib Bandung unggul atas Deltras FC Sidoarjo. Lewat gol yang dicetak oleh Budiawan tadi. Dan kita akan membahas dalam pertandingan babak pertama.